didatangi oleh Imam Ahmad ibnu Hanbal. Imam Ahmad didatangi oleh banyak orang-orang dari Irak, pengendara kuda dan yang lainnya, yang intinya ini sudah kezaliman yang sudah dahsyat. Ayo kita angkat senjata, ayo kita berontak, ayo kita turunkan demikian. Apa kata Imam Ahmad? Allah Tabaraka Ta'ala memerintahkan kalian untuk mengingkari kezaliman dia, tidak untuk menjatuhkan kedudukan dia, tidak untuk mematahkan tongkat dia. Ya, doakan dia dengan kebaikan, semoga Allah berikan hidayah kepada dia dan kesabaran bertahun-tahun, dan kemudian akhirnya diganti dengan yang pemimpin yang lebih baik ketika itu. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan 'ajaba yahdi ila ar-rushdi fa'amanna bih wa lan nusyrika bi rabbina ahada. Kita lanjutkan pembahasan Kitabul Jami'. Hadis berikutnya bab tentang balasan bagi siapapun yang menimpakan keburukan terhadap kaum mukminin orang Islam. Wa an Abi Sirmata, Abu Sirmah radhiyallahu anhu qala, ia disebut dengan kunyah saja ya, sama dengan Abu Hurairah, itu kunyah, dan itu yang dikenal Abu Sirmah juga begitu. Majul sahabi maka diterima, tidak ada masalah di dalam hadis. Dari Abu Sirmah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai, ia berkata, qala Rasulullah SAW, dan Rasulullah bersabda, man darra musliman darrahullah, barang siapa yang membahayakan, barang siapa yang mencelakai saudara muslim, maka Allah pula akan membuat kecelakaan buat dia. Jadi orang yang suka mencelakai kaum muslimin, maka Allah pun balasi, dia akan dibikin oleh Allah celaka. Barang siapa yang memberikan bahaya madarat kepada muslimin, maka Allah pun balasi dia. Ini adalah wa'idun syadid, ancaman dari Allah Tabaraka Ta'ala dari seseorang itu melakukan kezaliman kepada saudara yang muslimin, memadaratkan, membahayakan apapun yang terkait hartanya, kehormatannya, ya, darahnya. Itu pertama. Wa man syaqqa musliman syaqqallahu alaih, dan barang siapa yang menyempitkan permasalahan saudara yang muslim, maka Allah pula Tabaraka wa Ta'ala akan balasi, dia akan dipersulit oleh Allah kehidupannya. Jadi ini bukan perkara yang gampang, dan ini tentunya adalah nasihat untuk masing-masing pribadi muslim, ya, tentu berlaku secara umum di dalam interaksi, baik itu dalam keluarga, bertetangga, dan dalam skala yang lebih luas lagi. Dan pada intinya al-muslimu akhul muslim, muslim satu yang lain adalah bersaudara. Persaudaranya lebih dekat daripada persaudaraan, karena dibangun di atas ikhwatul iman, persaudaraan karena iman, ikhwatul tauhid karena kalimat tauhid. Hadis ini dikeluarkan Abu Dawud wa Tirmidzi wa hasanahu. Hadisnya hasan. Yakni auqabihi ad-durar, artinya ketika dia menimpakan bahaya, maka tidak sepantasnya bagi muslim membahayakan, menimpakan bahaya kepada saudari muslim.
jika dia lakukan seperti itu, apakah itu menimpa pada diri saudara muslim atau hartanya dan yang lainnya, fa innallaha jalla wa ala yadurruhu jazaan lahu wa uqubatan lahu, maka Allah akan membahayakan orang yang memberikan bahaya kepada saudara muslim sebagai balasan dan sebagai akibat perbuatannya. Ya, jadi Allah tidak akan pernah membalasi seseorang kecuali tergantung jenis amal dia, karena al jazaa'u min jinsil amal. Iya. Dan tentu Allah akan menolong kepada hambanya tadi ketika ditimpakan atas dia bahaya. Dan wahada wa'idun syadid, tentu ini ancaman yang keras dahsyat dari Allah lewat lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, annahu la yajuzu lil muslim ay yadurra akhal muslim bi ayyi naw'in min anwa'id darar. Tidak boleh saudara muslim membahayakan saudara muslim yang lain dari macam-macam apapun bahaya itu. Bahkan Rasul bersabda, la darara wala dirara. Ingat, ini kaidah penting, dan ini termasuk kaidah usul di dalam agama, penting sekali. Jangan membahayakan dirinya atau membahayakan orang lain. Itu maknanya. Jadi jangan seseorang itu membahayakan dirinya. Jadi hal-hal yang memang itu maudhu dirinya, ya jangan dia lakukan. Jangan pula dia memudaratkan kepada saudara yang lain. Jadi itu. Jadi ternyata Masya Allah ya, kaidah itu penting sekali. Maka ini dalil ketika masa-masa pandemi kemarin. Juga sama dengan masa-masa kalau kita memang sakit. Sakit itu yang sifatnya menular. Sakit itu memang sifatnya yang akan ganggu orang lain. Ya antum jangan. Wong antum sekarang dalam kondisi sakit, antum jangan sampai menularkan kepada orang lain. Karena seperti itu. Nih, ini kaidah penting. Ya. Nah, dan ini hadis akhrajahu Ahmad Ibnu Majah min hadis Ibnu Abbas. Dan wajib atas muslim kepada saudara muslim dia mencurahkan bersungguh-sungguh tentunya untuk memberikan kemanfaatan dan kebaikan. Ya, adapun kemudian yang selainnya, ya, justru dia mencari bagi saudaranya itu bahaya, fa hadza yukhalifu al-ukhuwah al-islamiyah, maka berarti itu bertentangan dengan hakikat persaudaraan Islam, saudaraan iman. Maka oleh sebab itu Rasul pun juga ingatkan kita, wallahu fi aunil abdi ma kana al abd fi auni akhi. Dan Allah itu akan membela, membantu, menolong ya hambanya selama hamba tadi menolong kepada saudaranya muslim yang lain. Berikutnya, wa man syaqqa musliman syaqqallahu alaihi, dan barang siapa yang menyulitkan, membikin susah ya saudaranya, yakni hamala musliman masyaqqah, jadi dia menimpakan, memikulkan saudaranya hal-hal yang sulit, yang berat ya, maka Allah pula akan memberatkan dia, jazaan lahu, balasan buat dia, li'anna al-jaza' min jinsil amal, sungguhnya karena sesungguhnya balasan terkandung jenis amal dia. Fahadha fihi al-hathu ala ar-rifqi bi ikhwanika al-muslimin, maka ini pula sebagai bentuk anjuran untuk kita agar kita memiliki sifat ar-rifq wal lin, kasih sayang dan lembut kepada saudara kita muslimin. Ya, bi alla tasyaqqa alaihim, jangan sampai membebani, memberatkan, menyusahkan. Jangan. Ya, la siyama idza kana laka sultah. Ya, tanpa terkecuali jika kalian mungkin kalian seorang penguasa, kalian memiliki kedudukan. Waqad marra haditsun anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh telah berlalu hadis Nabi bersabda, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fashaqqa alaihim fashquq alaih.
akhrajahu Muslim min hadits Aisyah. Ya Allah, barang siapa yang dimana dia itu dijadikan wali, dia dijadikan pemimpin untuk mengurusi dari perkara umatku, ya, atau sesuatu dari perkara umatku, fasyaqqa alaihim, dia jadi pemimpin, dia menjadi waliul amr, ya, ternyata memberatkan, maka fashquq alaih, maka beratkan pula atas dia. Ini pula adalah nasihat untuk pemimpin-pemimpin kita siapapun, dari skala pemimpin yang kecil, ya, yang paling bawah sampai berikutnya, ya. Idza kana lil insani sultah fala yashqa ala min yani man tahta yadihi bal na'am yarfuq bihim li'anna al-masyaqqata fiha darar al-akhikal muslim. Maka apabila bagi seseorang memiliki sebuah kekuasaan, ya, dia apapun, maka jangan memberatkan atas orang di bawahnya. Kalau mungkin dia jadi pimpinan juga demikian, ya, orang yang di bawahnya bakal mestinya dia apa? Ya, lembut, berkasih sayang. Karena memberatkan tentangnya maka itu bahaya atas saudara muslim. Ini hadis yang di dalamnya kaidah annal jazaa min jinsil amal, sesungguhnya balasan terkandung jenis amal. Wa fi tahrim al-idrar bil muslimin, dan dalam hadis ini haramnya bahaya, memberikan bahaya kepada muslimin. Wa tahrim, dan haramnya tahmilul mu'min al-masyaqqah, membebani kepada mukmin keberatan. Wa fi anal jazaa min jinsil amal, dan dalamnya adalah sesungguhnya balasan terkandung jenis amal. Wa fi masyru'iyatun ar-rifq bil muslimin, dan kemudian hadis ini pun disyariatkan untuk kita lemah lembut kepada kaum muslimin. Baik, ada di antara tambahan faedah, para ulama menjadikan hadis yang baru kita baca adalah salah satu prinsip dalam usul fikih yang tentunya bersifat umum, yang tentunya digunakan untuk memecahkan banyak permasalahan fikih. Maksudnya apa? Meniadakan semua bentuk perbuatan yang membuat celaka kepada saudaranya. La darara wala dirara tadi. Baik dia memulainya atau mungkin menjadi pembalasan. Itu termasuk jangan. Apakah antum memulai memberikan bahaya atau mungkin antum membalasi saudara antum karena memberikan bahaya? Itu termasuk kaidahnya jangan. Ya. Jadi seperti itu. Maka sebagai dalil mengharamkan segala bentuk kemudaratan karena merupakan kezaliman yang dimana kita tahu kezaliman Allah haramkan atas diri Allah sendiri dan di antara sekalian makhluknya. Sesungguhnya aku, kata Allah dalam hadits qudsi, mengharamkan kezaliman untuk diriku, maka kalian jangan saling menzalimi di antara kalian. Menimpakan madarat, bahaya, ya, karena alasan yang benar, menimpakan madarat. Kalau alasannya hak, maka dibolehkan. Contohnya apa? Ketika ditegakkan hudud, ya, ditegakkan hudud. Ketika di sebuah negeri itu, misal ditegakkannya hukum kisos, ditegakkannya hukum potong tangan bagi pencuri yang sudah mencapai memang kadar dipotong tangan, kan madarat kan itu berarti kan, maka itu boleh karena hak secara hukum ditegakkan hudud, dan tentu itu ada efek jerah, ya. Nah, dalam perkara itu, dan tentunya ketika ditegakkan, diberlakukan hukum tadi. Jika tidak, ya tidak tentunya, ya, karena ditegakkannya hukum tentunya dengan pemimpin waliul amr. Atau semacam memaksa seseorang, tadi dia merampas harta milik orang lain,
dia rampas dia. Maka tidak mengapa dia memaksa dia untuk mengembalikan, karena tadi dia zalim. Itu kan tak benar yang demikian tadi. Dan itu hal yang dibolehkan. Tentunya menimpakan bahaya diharamkan ketika itu disengaja sejak awal. Jika tanpa disengaja, ya tidak diharamkan. Sebagian Syekhul Islam menyebutkan misal sengaja, ya, diharamkan di sini adalah sengaja dan memang diinginkan atas suatu pekerjaan, ya, dan memang itu diniatkan untuk kecelakaan, ya. Maka jika setiap pekerjaan yang diniatkan untuk kecelakaan, baik ada alasan tertentu atau tidak tergolong mendatangkan madharat, maka ini tentu tidak dibenarkan. Ya, jadi itu yang dimaksudkan. Sedang mendatangkan madharat karena ada tujuan lain dan tidak mungkin kecuali dengan melakukannya, maka dibolehkan. Apa contoh? Ini ada contoh. Kan kita madharatkan kepada orang, ya, karena pekerjaan itu kalau tidak kita lakukan itu tidak akan mungkin. Apa yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW? Semisal ketika ada seorang pemilik pohon kurma yang menjorok ke kebun milik orang lain, ya, dan Rasulullah SAW minta apa? Untuk ditebang. Padahal pemilik tadi mentah-mentah itu merugikan kan? Tapi kan kepada orang lain, itu menjorok ke tempat orang lain. Nah, ini disebutkan engkau ini telah membuat rugi. Dan hadis Abu Daud, ya. Tadi kan madharat berarti sama pemilik, tapi karena pohon dia itu menjorok kepada kebun orang lain, kan Rasul perintahkan kebunmu lu lebih ke sana. Walaupun ketika ditebang kan mengurangi kualitas atau hasil kebunnya orang pemilik tadi kan. Tapi ini gak mungkin tidak dilakukan kalau kemudian tidak harus membahayakan seperti itu. Jadi sehingga bahkan lebih parah lagi Rasulullah SAW perintah untuk mencabutnya. Nah, barakallahu fikum. Adapun kemudian ketika ada hal-hal sebenarnya gimana sih? Sebenarnya di pembahasan panjang untuk terkhusus terhadap mauqif, sikap kita terhadap pemimpin, ya. Maka kalau apa yang pernah terjadi misal di masa Imam Ahmad ibnu Hanbal, itu di masa-masa mihnah, ya, jadi ulama-ulama banyak dibunuh, muslimin pun banyak dibantai, kezaliman yang dahsyat. Didatangi oleh Imam Ahmad ibnu Hanbal. Imam Ahmad didatangi oleh banyak orang-orang dari Irak, pengendara kuda dan yang lainnya, yang intinya ini sudah kezaliman yang sudah dahsyat. Ayo kita angkat senjata, ayo kita berontak, ayo kita turunkan demikian. Apa kata Imam Ahmad? Allah Tabaraka Ta'ala memerintahkan kalian untuk mengingkari kezaliman dia, tidak untuk menjatuhkan kedudukan dia, tidak untuk mematahkan tongkat dia, ya. Doakan dia dengan kebaikan, semoga Allah berikan hidayah kepada dia dan kesabaran bertahun-tahun, dan kemudian akhirnya diganti dengan yang pemimpin yang lebih baik ketika itu. Jadi barakallahu fikum. Jadi maksud Fudail ibnu Iyad juga demikian. Jadi sekali lagi bahwa ya pemimpin itu bukan malaikat, banyak tentu juga kesalahan mereka. Maka kenapa kalau kita tidak doakan aja kebaikan kepada mereka? Justru kenapa kita harus doakan, ya Allah hancurkan dia, binasakan dia. Nauzubillah min dzalik. Kenapa nggak didoakan baik aja? Fudail ibnu Iyad pun juga demikian. Nah, ini adalah sikap seorang mukmin yang semestinya demikian. Doa kebaikan apapun, memang berat, memang rasanya berat, ya. Dan sekali lagi bahwa ketika kita dipimpin oleh pemimpin yang zalim, itu adalah cermin dari rakyat. Kita masih ingat ketika Khalifah pertama Abu Bakar aman, yang dipimpin siapa? Umar, Utsman, Ali. Ketika Ali jadi pemimpin, banyak pemberontakan.
Makanya kemudian ada orang bilang, ya Ali bin Abi Thalib, kenapa kok antum ini jadi khalifah nggak seperti Abu Bakar, Umar, Utsman? Apa dia jawab? Abu Bakar rakyatnya seperti saya ini. Nah sekarang ini rakyatnya seperti lolo ini. Nah, ingat, jadi barakallahu fikum, kita nggak boleh mengambing hitamkan siapapun, tapi kita beristighfar kepada Allah SWT. Kita doakan kebaikan. Sebenarnya Fudhal ibnu Iyad rahimahullah, wallahu a'lam.